pertamanya yaitu ada sumber daya perikanan. Secara ekologis, pulau-pulau kecil di daerah tropis dan subtropis berasosiasi dengan terumbu karang. Dengan demikian, di kawasan ini memiliki spesies-spesies yang menggunakan karang sebagai habitatnya, yaitu ikan ekonomis yang seperti kerapu, Napoleon, kima raksasa, teripang, dan lain-lain. Sehingga komoditas seperti ini dapat dikatakan sebagai komoditas spesifik pulau kecil. Punya potensi sumber daya. Yang pertama dari energi kelautan. Dengan luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan darat, maka potensi energi kelautan memiliki prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk mengantisipasi berkurangnya minyak bumi, LNG, batu bara, dan lain-lain sepanjang kemampuan negara diarahkan untuk pemanfaatannya. Sumber daya kelautan yang mungkin digunakan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil adalah konversi energi panas samudra, panas bumi, ombak, dan pasang surut. Pertambangan. Aktivitas pertambangan banyak dilakukan di negara-negara pulau kecil di dunia maupun di Indonesia pada provinsi-provinsi tertentu. Dalam pemanfaatan potensial mineral di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan perencanaan yang ketat dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Struktur batuan dan geologi pulau-pulau kecil di Indonesia adalah struktur batuan tua yang diperkirakan mengandung deposit bahan-bahan tambang atau mineral penting seperti emas, mangan, nikel, dan lainnya. Lalu, jasa-jasa lingkungan. Pulau-pulau kecil memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya, yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, media komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi, dan jenis pemanfaatan lainnya. Lalu ada wisata bahari. Kawasan pulau-pulau kecil merupakan aset wisata bahari yang sangat besar yang didukung oleh potensi geologis dan karakteristik yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan terumbu karang, khususnya hard corals. Di samping itu, kondisi pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni secara logika akan memberikan kualitas keindahan dan keaslian dari biodiversity yang dimilikinya. Selain wisata bahari, ada wisata terestrial. Wisata terestrial yaitu wisata yang merupakan satu kesatuan dengan potensi wisata perairan laut. Wisata terestrial pulau-pulau kecil, misalnya TN Komodo sebagai lokasi situs warisan dunia, merupakan kawasan yang memiliki potensi darat sebagai habitat komodo, serta potensi keindahan perairan lautnya di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Selain wisata dua tersebut, ada juga wisata kultural. Kawasan yang dapat dijadikan sebagai objek wisata kultural, misalnya di Pulau Lembata. Secara realitas di lapangan, masyarakat pulau-pulau kecil tentunya mempunyai budaya dan kearifan tradisional tersendiri yang merupakan nilai komoditas wisata. Di sini akan menjelaskan mengenai misi panjang. Yang pertama yaitu terselesaikannya penanaman pulau-pulau kecil. Yang kedua yaitu terlaksananya pengelolaan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berbasis daya dukung lingkungan. Yang ketiga yaitu terwujudnya status dan kepastian batas wilayah administratif dan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan antar negara.
Selanjutnya yaitu tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa memiliki di kalangan masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil perbatasan antar negara terhadap ekstensi NKRI. Lalu yang kelima yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan iklim investasi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil di antar perbatasan untuk menjaga integritas NKRI. Yang kedua yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil secara terpadu, optimal, dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian dan perlindungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah berbasis sumber daya masyarakat melalui peningkatan ekonomi sumber daya manusia, teknologi, dan investasi yang kondusif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum. Selanjutnya, strategi umum yang dilakukan yaitu melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk kepentingan pertahanan negara, meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran, dan teknologi. Dan selanjutnya yaitu mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan investasi, kajian, pengelolaan, dan pengembangan kawasan konservasi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan perangkat hukum yang memadai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat dan hak wilayah. Adapun strategi khusus untuk kawasan pengembangan ekonomi diantaranya yaitu pengembangan potensi pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua yaitu pengelolaan dan pemanfaatan potensi kehutanan berwawasan lingkungan. Yang ketiga yaitu pengelolaan potensi pariwisata. Yang keempat yaitu pengembangan industri dan perdagangan. Dan yang terakhir yaitu perhubungan dan telekomunikasi. Adapun pada kawasan rawan bencana dilakukan dengan kesiapan kondisi tangga darurat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan mitigasi bencana, pemanfaatan teknologi, peringatan dini, dan mitigasi bencana, meningkatkan upaya rehabilitasi ekosistem, mengidentifikasi potensi bencana pada pulau-pulau kecil, dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana. Sedangkan pada kawasan perbatasan dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan pengamanan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pengelolaan sumber daya alam, dan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan pada kawasan konservasi dilakukan mengidentifikasi dan reidentifikasi potensi keanekaragaman hayati, memantapkan kawasan konservasi melalui regulasi, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pengelolaan kolaboratif bersama pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan kelembagaan. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan pulau-pulau kecil merupakan acuan bagi pengelolaan pulau-pulau kecil yang pelaksanaannya memerlukan komitmen dan kerjasama yang terpadu dan konsisten dari para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan jaksrana tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, program prioritas. Penentuan program prioritas didasarkan pada perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan NKRI. Kedua, keterpaduan lintas sektor dan daerah. Ketiga, pembangunan yang berkelanjutan dan keterpihakan kepala masyarakat dan ekonomi lokal, otonomi daerah, kemitraan. Yang kedua, penyusunan rencana tindak atau action plan. Departemen atau lembaga pemerintah non-departemen terkait disesuaikan dengan tupoksinya dan dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota yang terlebih dahulu menetapkan
memperhatikan tipologi atau karakteristik pulau-pulau kecil di wilayahnya sebelum melaksanakan pengelolaan berdasarkan Cakranas Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil. Yang ketiga, penyusunan rencana bisnis atau business plan. Rencana bisnis dibuat oleh swasta atau dunia usaha yang berisi tentang rencana kegiatan baik dari aspek teknis maupun finansial. Penyusunan rencana bisnis harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya AMDAL yang dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, rencana tersebut dipresentasikan kepada pemerintah untuk memperoleh persetujuan. Izin diberikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan berbagai kepentingan termasuk aspirasi masyarakat lokal. Yang keempat, pembiayaan. Pembiayaan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dapat bersumber dari pemerintah melalui dana dari APBN dan APBD, kemudian swasta melalui penyertaan modal baik nasional maupun asing, dan yang ketiga masyarakat. Yang kelima yaitu kelembagaan. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dipilah menjadi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Koordinasi yang jelas dan tegas antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil yang mekanismenya diatur dalam suatu pedoman. Yang pertama, pemerintah pusat. Secara umum, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan adalah pada penetapan kebijakan yang bersifat normal, standar, kriteria, dan prosedur. Kewenangan pelaksanaan pemerintah hanya kewenangan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, menjamin stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat, menjamin kualitas dan efisiensi pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara, menjamin keselamatan fisik dan non-fisik secara setara bagi semua warga negara, menjamin pengadaan teknologi dan SDM yang berkualitas, dan menjamin supremasi hukum nasional. Secara khusus, peran pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil meliputi kebijakan umum dan fasilitasi. Fasilitasi yang dilakukan pemerintah meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar, pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara, pengembangan kawasan pertumbuhan melalui perluasan jaringan komunikasi, pengembangan rencana tata ruang pulau-pulau kecil, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah diantaranya memberikan ketegasan mengenai penanganan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan dengan negara lain. Penyusunan keputusan Presiden untuk pulau-pulau kecil tersebut sangat mendesak untuk dilakukan, terutama dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam pengelolaannya, maka pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, baik dalam pelaksanaan kerjasama antar negara, koordinasi penataan ruang, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi maupun pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah provinsi. Kewenangan dan tanggung jawab provinsi sesuai kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonomi yang bersifat lintas kabupaten atau kota dan kewenangan pemerintah bidang lainnya. Sedangkan kewenangan provinsi sebagai wilayah administratif merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang didekonsentrasikan kepada gubernur. Secara umum, kewenangan pemerintah provinsi meliputi pelayanan lintas kabupaten atau kota dan penanganan konflik kepentingan antara kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di luar kawasan tertentu. Misalnya kawasan perbatasan, yaitu menyusun rencana pengelolaan, rencana bisnis, dan penataan ruang kawasan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan penguatan kelembagaan melalui sosialisasi, pendidikan, dan latihan, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, baik nasional maupun asing sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang terakhir yaitu peran masyarakat dan swasta atau dunia usaha. Masyarakat dan swasta atau dunia usaha dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang diatur dalam suatu pedoman umum yang akan disusun oleh pemerintah. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota melaksanakan mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam rangka akuntabilitas kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan program pembinaan dengan baik dan tepat sasaran, diperlukan suatu guideline, modul, atau semacam kurikulum pembinaan yang sistematis, terarah, dan berjenjang. Selain itu, untuk mendukung mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi, diperlukan juga indikator-indikator standar penilaian yang terukur dan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Selanjutnya adalah penutup. Pengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan yang komprehensif, integral, dan tepat sesuai dengan keberadaannya sebagai kawasan yang memiliki permasalahan, potensi, dan karakteristik yang khas. Kebijakan tersebut tentunya harus didukung dengan pemahaman yang utuh terhadap konsepsi kebijakan, program, strategi yang sinergis, koordinasi yang efektif, dan sistem informasi yang terpadu dari berbagai pihak atau pelaku program pengelolaan pulau-pulau kecil. Untuk merespon persoalan dan kebutuhan tersebut diperlukan upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak yang terkait dengan program pengelolaan pulau-pulau kecil. Dengan capacity building ini diharapkan dapat dihindari terjadinya bias baik dalam pemahaman terhadap kebijakan dan strategi maupun dalam penyusunan program yang didukung antara lain oleh suatu piranti kelembagaan yang mencakup struktur organisasi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk mekanisme untuk menjembatani antar organisasi dan instansi yang bertanggung jawab, kumpulan hukum, aturan, konvensi, keputusan, dan standar mutu, dan kumpulan norma sosial dan tradisi seperti hukum adat dan wilayah. Saat ini, sebagian besar instansi atau dinas daerah pengelola program bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berada di instansi atau dinas yang berbeda, sehingga menyulitkan koordinasi baik antar pusat dan daerah maupun antar daerah, sehingga keberadaan naskah Jakstranas pengelolaan pulau-pulau kecil ini menjadi sangat penting. Di samping itu, dengan adanya Jakstranas pengelolaan pulau-pulau kecil ini diharapkan pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau kecil akan lebih terarah dan lebih optimal untuk tujuan pertahanan keamanan, pengembangan ekonomi, dan konservasi lingkungan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.